Ketika bait suci itu sudah berdiri, perhatikan baik-baik, maka itu artinya juga Yesua itu juga sudah siap berdiri di awan-awan kemuliaannya untuk memanggil nama saudara dan saya. Perhatikan ini baik-baik. Kalau bait suci itu sudah berdiri, berarti Yesua juga sudah siap apa? Berdiri juga. Tapi di mana? Apakah di bait suci itu? Oh tidak, karena nanti yang memerintah di bait suci itu bukan Yesua. Di bait suci yang baru yang akan didirikan. Ya, karena mereka sendiri juga tidak berharap yang akan duduk di bait suci yang ketiga ini adalah Mesias, anaknya tukang bantu. Mereka tidak berharap. Mereka sebagian besar 90% orang Yahudi itu masih menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mereka tidak berharap yang duduk itu nanti adalah Mesias, anaknya tukang bantu. Tidak. Maka Yesua tidak berdiri di bait suci, tapi di mana? Di awan-awan kemuliaannya untuk siap-siap memanggil nama saudara dan saya. Jadi itu poin pentingnya di situ, saudara. Kita mesti hati-hati. Perdamaian, usaha pendamaian demi pendamaian itu terus dilakukan. Apakah itu akan berhenti sampai di usaha? Saya yakin tidak. Tapi suatu hari nanti kelak akan terjadi satu kesepakatan. Pihak Israel dan pihak Palestina itu akan duduk bersama menandatangani betul-betul perjanjian perdamaian selama-lamanya. Dan ketika perjanjian perdamaian itu ditandatangani, maka saat itu akan keluar izin pembangunan bait suci. Perhatikan baik-baik. Apakah itu akan dibangun berpuluh-puluh tahun seperti dulu? Oh tidak. Apakah seperti zamannya Salomo? Tidak. Perlu saudara ketahui, dari informasi yang saya terima, bait suci itu akan dibangun dengan sistem knock down. Jadi mereka sudah siap dengan partisi-partisinya bait suci. Di dalamnya ada ruangan apa itu sudah disiapkan, sudah jadi dalam bentuk knockdown. Jadi begitu izin itu keluar, partisi itu tinggal dibawa ke tempatnya, lalu di situ dirakit, dan itu tidak memakan waktu yang lama. Tetapi yang jadi poin kita sekali lagi, bukan pembangunan bait sucinya semata-mata. Perhatikan baik-baik. Karena apa? Karena itu tidak saya jadikan poin. Karena apa? Karena yang duduk di bait suci itu nanti bukan Yesua, gitu loh. Tapi yang harus jadi perhatian kita bahwa ketika bait suci sudah berdiri, maka itu artinya Yesua itu juga sudah siap berdiri di awan-awan kemuliaan untuk memanggil nama saudara dan saya. Setelah nama kita dipanggil, berarti kita akan diapa? Kita akan diangkat di awan-awan kemuliaan untuk diselamatkan. Jadi berjaga-jagalah, karena waktunya betul-betul sudah tidak lama lagi. Saudara yang melihat teman-teman saudara masih malas-malasan, yang jam ini masih tidur, masih ngeringkel, masih tutupan selimut, saudara mesti hati-hati. Jangan sampai nanti saudara nangis itu pada saat pengangkatan. Saudara sudah tidak bisa nangis. Tetapi pertanyaannya sekarang di dalam hati saudara, coba tanyakan. Saudara tidak kepingin kumpul dengan orang yang saudara kasih dan cintai di Siamayu. Kalau saudara kepingin kumpul, saudara harus tegas mulai sekarang. Karena kalau saudara tidak tegas dengan keluargamu yang seenaknya ikut Tuhan, saudara pasti tidak akan pernah melihat mereka di Siamayu. Ya, saya katakan saudara akan pernah melihat mereka di Siamayu. Karena orang itu akan diangkat atau tidak, itu bukan ditentukan dari pertobatan pas hari H pengangkatan itu. Karena orang tidak pernah ngerti Yesua mau datang kapan. Jadi kalau orang tidak ngerti Yesua mau datang kapan, bisa tidak dia bertobat saat itu, saudara? Tidak bisa. Karena pada saat itu, begitu dia tidak terangkat, dia melihat di sebelahnya, loh kok cuman ibuku tinggal bajunya tok, kotangnya tok, lah ibuku kemana? Ibuku sudah terangkat. Dia hanya bisa nangis. Gitu loh, dia cari keluarga yang lainnya, loh kok kamu masih ada? Ibu tidak ada, ini di mana? Ya sudah terangkat. Saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan. Kita mau nangis darah sekalipun, sampai mencret sekalipun, sudah tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi kesempatan.
Kalau saudara perhatikan, apa seringkali saya memberitahu kepada saudara, setialah beribadah. Barangkali Yesus itu datang pada saat kita sedang beribadah. Yang sekarang harus kita lakukan itu cuma berjaga-jaga, berjaga-jaga, dan berjaga-jaga. Karena sudah tidak lama lagi waktunya Yesus akan datang.